Setiap kampung memiliki cerita, setiap jalan menyimpan jejak, dan setiap generasi mewarisi sebuah amanah. Di tengah berkembangnya zaman, sebuah wilayah yang dulu ditumbuhi dengan banyak pohon kemiri, kini menjelma menjadi kampung yang terus bertumbuh. Rumah-rumah berdiri, pusat perbelanjaan dan banyak fasilitas kehidupan seakan menjadi benteng yang mengelilingi. Inilah Kampung Kemiri Kerep, wilayah dengan sejarah yang mulai terlupakan. Tidak banyak yang mengetahui bagaimana kampung ini bermula. Tidak banyak pula yang mengenal siapa Mbah Blewah. Makam Mbah Blewah, Mbah Nyai Blewah, kemudian ada Mbah Kolomentas, Nyai Kolomentas, dan satu lagi itu adalah mbahnya. Ini ada satu keluarga yang saat itu kalau Mbah Kakung saya cerita itu beliau itu pendereknya Pangeran Diponegoro. Jadi selaku pendereknya itu kemudian saat mungkin terjadi penangkapan atau penculikan Pangeran Diponegoro, beberapa pendereknya itu ada yang ditinggal di kampung-kampung yang ada di sekitaran Karesidenan, salah satunya di kampung sini. Dan di kampung sini Mbah Blewah keluarga ini yang kemudian bahasanya ngupokoro menjadi Kampung Miri Kerep. Kemudian ya sampai ke saya bahasanya minta untuk diruat supaya sebagai pengingat kalau Kampung Miri Kerep ini dulu diaktifkan oleh beliau ini. Jadi sampai sekarang memang setiap suro ya kampung sini mengeti atau memperingati dengan satu kegiatan doa bersama setiap malam 10 Muharram ya. 10 Muharram satu kampung ini kumpul di sini untuk kemudian doa bersama. Ada yang dengan Yasin tahlil, kalau yang non muslim ya dengan tradisi mereka. Kalau kami yang muslim ya dengan tahlil Yasin seperti itu. Ini untuk ziarah itu, ini makam tertutup, tidak mudah dilihat dari luar. Jadi mungkin kalau orang luar tidak tahu kalau ini tuh ada makam di sini. Nah, yang datang itu ketika saya tanya itu rata-rata juga dari impen, dari primpen gitu. Mereka diminta untuk datang ke tengah makam yang ada di tengah kampung dengan nama Blewah gitu. Nah, itu beberapa pengunjung yang sempat saya tanya waktu itu datang dari jauh, ada yang dari Tuban, ada yang dari Lumajang, ada yang dari sekitar area Jawa Timur, itu kan jauh. Tapi mereka yaitu datang ke sini ziarah, bahkan ada yang sampai berhari-hari. Ketika sempat saya tanya dulu kenapa kok sampai jauh-jauh ke sini ya, karena mendapat impen untuk datang ke sini untuk bertirakat atau bersemedi. Beliau hanya jaga, rawat, jangan dihancurkan, jangan ditutupi itu, karena ya ini semacam peninggalan yang harus dilestarikan. Setiap malam 10 Syuro, masyarakat kembali berkumpul, bersama-sama melantunkan zikir, memanjatkan doa, dan mengenang jasa para pendahulu. Bukan untuk mengagungkan manusia, tetapi untuk mengingat sejarah dan mengambil teladan dari perjuangan mereka. Kita melaksanakan Yasin dan tahlil untuk mendoakan arwah
yang ada di makam, yaitu Kiai Bliwa, Nyai Bliwa, Kiai Kolomtas, Nyai Kolomtas, dan Nyi Sirang sebagai asisten. Itu kita doakan dengan membaca Yasin dan tahlil. Dunihi alihatan irinir rahman la ilaha illallah la ilaha. Kemudian setelah itu kita juga melaksanakan nyekar langsung ke makam beberapa warga untuk pendoaan juga. Semoga para arwah diberikan pengampunan, diterima amal ibadahnya, dan mendapat husnul khatimah. Amin. Sejarah tidak cukup hanya diingat, ia harus dihidupkan. Salah satunya melalui tradisi doa bersama di malam hari dan dilanjutkan dengan kirab budaya keesokan harinya. 12 tahun yang lalu, semangat itu pernah begitu kuat. Seluruh masyarakat turun ke jalan. Kirab budaya menjadi simbol kebersamaan. Arsip sederhana ini menjadi saksi bahwa semangat mencintai kampung pernah tumbuh begitu besar. Kirab budaya ini bukan sekedar kegiatan untuk memeriahkan kampung. Di dalamnya ada sejarah dan penghormatan kita kepada Mbah Bliwa. Pada saat itu suasananya begitu ramai, meriah sekali, dan penuh kebersamaan. Kita buat gunung-gunungan yang diisi dengan hasil bumi atau palawija, dan para peserta berpakaian adat Jawa. Saya sendiri kebetulan didapuk menjadi Pangeran Diponegoro. Dihadiri oleh lurah dan perangkatnya, artinya lurah dan stafnya. Semua ikut hadir, nyengkuyung, membantu, mendukung demi suksesnya perayaan atau kirab budaya. Bahkan untuk pengamanannya langsung ditekel oleh Babin Kamtipmas dan Babinca, juga ikut mengamankan dan ikut pawai budaya. Tradisi bukan sekedar seremoni.
ia menjadi ruang perjumpaan antar generasi. Tempat anak-anak mengenal asal-usulnya, tempat orang tua mewariskan nilai, dan tempat kampung menjaga jati dirinya. Kami sangat berharap kira budaya ini bisa kembali dilaksanakan. Kami ingin anak-anak dan generasi muda Kemirejo tidak hanya tinggal tetapi juga mengenal sejarah kampungnya. Mereka perlu tahu siapa Mbah Blewa, bagaimana perjuangan beliau, dan bagaimana kampung yang kita tempati hari ini bisa tumbuh dari perjuangan para pendahulu. Untuk warga, khususnya generasi muda Kemirejo, jangan pernah melupakan sejarah kampung kita. Mungkin kita tidak pernah bertemu dengan Mbah Blewa, tetapi kita bisa mengenal perjuangan dan jasa beliau melalui cerita dan tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu. Kumpul, wis disiagake, wis disumekake, wis dicawesake samu barang lir. Jangan lihat kirab hanya sebagai tradisi, lihatlah sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang-orang yang telah berjasa membangun kampung ini. Mari kita kenalkan Mbah Blewa kepada anak-anak kita ceritakan perjuangannya, dan kita jaga warisan budaya Kemiri Kerep. Karena ketika kita menjaga sejarah, sesungguhnya kita sedang menjaga jati diri kampung kita sendiri. Sebuah kampung tidak hanya dibangun oleh rumah-rumahnya, tetapi oleh sejarahnya, oleh budaya yang dijaga, oleh orang-orang yang mencintainya. Mengenal Mbah Blewa bukan sekedar mengenang masa lalu, tetapi memahami siapa kita hari ini, agar generasi berikutnya tidak kehilangan akar, tidak kehilangan jati diri, dan tetap bangga menyebut dirinya warga kampung Kemiri Kerep. Mari menjaga sejarah, merawat budaya, dan mencintai kampung Kemiri Kerep.